Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini ingin Anda mau menunjukkan atau meyakinkan saya terkait dengan cerita sejarah perjuangan atau zaman penjajahan VOC Belanda di Nusantara ini. Kalau nggak salah saya dengar dari para leluhur bercerita, dulu yang mempelopori perjuangan rakyat Indonesia khususnya di kaum muslimin atau umat Islam itu para kiai. Betul apa tidak itu? Jika itu betul, makanya saya ingin mengatakan bahwa saat ini penjajahan spiritual, bahkan juga penjajahan secara negara juga ada, karena klaim-klaim tentang pahlawan itu juga sudah banyak yang diambil oleh kaum Baklawi ya. Nah, kemudian secara spiritual juga pelecehan terhadap Rasulullah ya. Ada yang mengatakan bahwa Rizik Syihab itu mewarisi akhlak dan jasadnya Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah kalian itu mau memiliki nabi yang akhlak dan juga, maaf ya, jasadnya itu bogel kayak Rizik Syihab, gendut lagi? Mau kalian? Para kiai ini ya, para kiai. Kemudian Rasulullah yang dalam hidupnya, seumur hidupnya hanya satu kali Isra Mi'raj, ternyata sudah dilewati juga oleh orang dari Baklawi. Karena dari Baklawi itu ada yang namanya Faqih Muqaddam, itu satu hari bisa 70 kali Mi'raj. Apa Nabi Muhammad itu tidak direndahkan? Nah, saya ingin mempertanyakan tentang cerita kiai zaman dulu yang selalu mempelopori perlawanan kepada setiap penindasan, penghinaan, penjajahan. Terus, kenapa kiai-kiai saat ini, terkhusus yang paling dikenal sebagai ketum PBNU, itu malah goblok-goblokin orang yang mencari tahu kebenaran nasabnya? Bukannya mempelopori perjuangan, malah goblok-goblokin para pejuang. Kalau seperti itu, mau nggak kira-kira, terima nggak yang namanya Yahya Sakuf itu saya samakan dengan yang namanya Utsman bin Yahya, atau mungkin ada keterkaitan? Namanya masih ada kesamaan. Jangan-jangan Yahyanya itu marga dari Utsman bin Yahya. Saya cuma pengen penegasan itu saja, terkhusus Bapak Yahya ya. Bapak Yahya ya, yang goblok-goblokin orang-orang goblok, nggak usah cari-cari catatan itu kan. Saya itu lihat videonya, dengar suara Anda dari rekaman itu. Saya bukan orang ahli ibadah, juga bukan santri. Tapi saya juga masih merasa memiliki kecintaan saya kepada Rasulullah. Dan saya sangat mencintai Rasulullah. Walaupun saya bukan ahli ibadah. Saya belum bisa taat ibadah, tapi saya mencintai Rasulullah dan saya tidak terima dengan ini semua. Lalu Anda yang ahli ibadah, yang sudah seharusnya sangat mencintai Rasulullah, Anda tenang-tenang saja. Bahkan Anda menggoblok-goblokkan orang-orang yang mempertanyakan. Ini sesuatu yang sangat aneh menurut saya. Ada banyak kelompoknya Bapak Yahya ini. Ada Abdul Somad, ada Miftahul Ambyar, ada Gus Najih,
ada Gus Miftah, ada Gus Kausar, ada Gus Jaini, banyak. Dan itu mereka orang-orang yang dikenal sebagai orang yang terdidik secara agama dengan baik. Tidak seperti saya. Coba tolong diklarifikasi Bapak Yahya. Klarifikasilah. Saya ini walaupun gak punya KTA itu saya mencintai NU. Saya lahir NU kok. Tapi kalau NU yang model panjenengan sekarang ini, saya mah sama sekali Anda tidak layak menjadi ketum NU. Kalau bisa ya mendingan mundur lah. Ini sih saran saya. Mendingan mundur gitu loh. Sesuatu yang diberikan kepada yang bukan ahlinya itu akan hancur. Anda mau menghancurkannya? Ya kasihanlah sama leluhurnya ini leluhurnya Nusantara yang mendirikan PBNU itu. Kasihanlah, mereka itu berjuang setengah mati. Anda itu Jan, Anda itu loh payah ya. Somad itu yang terkenal katanya pinter aja. Sekarang pelangap-longo ditanya dalilnya. Mana Somad pelangap-longo? Mana Naje yang katanya itu masih duriannya Kiai Maimun Juber. Orang hebat itu, tapi anaknya ketibal.